Tujuan pembelajaran, mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi struktur protein. Prosedur kerja. 1. Baca dan pahami materi pembelajaran mengenai struktur protein. 2. Cari gambar struktur protein primer, sekunder, tersier, dan kuartener. 3. Rekamlah materi dari pembelajaran tersebut. Dan keempat, edit video semenarik mungkin. Protein yang tersusun dari rantai asam amino akan memiliki berbagai macam struktur yang khas pada setiap protein. Karena setiap protein disusun oleh asam amino yang berbeda secara kimiawinya, maka suatu protein akan terangkai melalui ikatan peptida dan bahkan ada yang dihubungkan melalui ikatan disulfida. Selanjutnya, protein akan mengalami pelipatan-pelipatan membentuk struktur yang bermacam-macam. Adapun struktur protein yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Struktur primer protein. Struktur primer protein adalah urutan residu asam amino pada rantai protein yang dihasilkan dari pembentukan ikatan peptida antara residu asam amino dalam rantai. Ikatan peptida adalah ikatan amida yang terbentuk antara gugus alfa karboksilat COO dari satu asam amino dengan gugus alfa amino NH3 dari asam amino lainnya. Satu unit asam amino dalam rantai polipeptida disebut residu. Residu asam amino dengan gugus alfa NH3 dikenal sebagai asam amino terminal atau residu N-terminal. Residu asam amino dengan gugus COO dikenal sebagai karboksil terminal atau residu C-terminal. Rantai polipeptida terdiri dari rantai utama dan rantai samping. Sejumlah protein juga mempunyai ikatan disulfida. Ikatan disulfida antara rantai maupun di dalam rantai terbentuk oleh oksidasi residu sisten. Disulfida yang dihasilkan adalah sisten. Struktur sekunder protein. Struktur sekunder protein terbentuk akibat ikatan hidrogen antara hidrogen amida dan oksigen karbonil sepanjang ikatan peptida dari protein tersebut. Bentuk struktur sekunder protein adalah alpha helix, beta sheet, loop ikalan, dan tren belokan. Berikutnya struktur tersier protein. Struktur tersier protein berkaitan dengan pelipatan selanjutnya dari struktur sekunder. Struktur tersier dari suatu protein adalah lapisan yang tumpang tindih di atas pola struktur sekunder yang terdiri atas pemutarbalikan tak beraturan dari ikatan antara rantai samping. Struktur ini merupakan konformasi 3 dimensi yang mengacu pada hubungan spasial antara struktur sekunder. Struktur ini distabilkan oleh 4 macam ikatan, yaitu ikatan hidrogen, ionik, kovalen, dan juga ikatan hidrofobik. Dalam struktur ini, ikatan hidrofobik sangat penting bagi protein. Asam amino yang memiliki sifat hidrofobik akan diberikan bagian dalam protein globuler yang tidak berikatan dengan air. Sementara asam amino yang bersifat hidrofilik secara umum akan berada di sisi permukaan luar yang berikatan dengan air di sekelilingnya. Struktur kuartener adalah struktur keseluruhan protein yang merupakan hasil agregasi dari subunit-subunit polipeptida atau struktur tersier. Contoh struktur kuartener pada protein seperti protein globular lengkap yang tersusun atas 4 polipeptida. Hemoglobin merupakan salah satu jenis protein globular yang terdiri atas 2 subunit polipeptida berbentuk alpha helix dan 2 lainnya berbentuk beta sheet. Setiap subunit terdiri atas non-polipeptida yang disebut dengan hem dan 1 atom besi yang mengikat oksigen. Kesimpulan, protein tersusun dari rantai asam amino melalui ikatan peptida dan bahkan ikatan sulfida. Selanjutnya mengalami pelipatan yang akan membentuk berbagai struktur. Struktur protein membentuk struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Struktur primer berupa urutan residu asam amino pada rantai protein. Struktur sekunder memiliki bentuk struktur berupa alpha helix, beta sheet, loop, and trunk. Lalu struktur tersier terjadi karena adanya interaksi antara rantai samping sehingga struktur polipeptida lebih stabil. Dan struktur kuartener merupakan struktur keseluruhan pada protein.